dari kebijakan yang ini sebagian memang menggunakan APBN, anggaran pendapatan belanja, sebagai instrumen untuk bisa menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan juga untuk menstimulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, Pak Menko, Bu Menkeu, dan para Bapak Ibu Menteri semuanya di sini. Pertama adalah kami menghargai, mengapresiasi bahwa PPN dikenakan pada 400.000 pelanggan PLN, di mana dayanya adalah 6.000 watt ke atas. Dengan total jumlah pelanggan rumah tangga adalah 84 juta, maka yang bebas PPN dari tarif listriknya adalah 99,5%. Sedangkan PPN untuk listrik, tarif listrik dikenakan hanya pada 0,5% pelanggan rumah tangga kami atau pelanggan yang terkaya dari desil yang ada dalam struktur pelanggan kami. Kemudian kedua, kami mengapresiasi, menghargai adanya diskon 50% tarif listrik untuk 2.200 watt ke bawah. Dan ini menyasar pada 81,4 juta pelanggan kami yang terdiri dari 24,6 juta pelanggan 450 watt, kemudian ada 38 juta pelanggan 900 watt, ada 14,1 juta pelanggan 1300 watt, dan ada 4,6 juta pelanggan 2200 watt. Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta, ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari. Tentu saja ini berkah, karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Dan untuk itu kami PLN siap menjalankan berkah amanah dari pemerintah ini. Tentu saja untuk pelanggan kami yang prabayar, kami langsung secara otomatis menyesuaikan bahwa pembelian pulsa yang tadinya 100.000 misalnya untuk KWH tertentu, nanti hanya tinggal 50.000, hanya menjadi separuhnya. Kemudian untuk yang pasca bayar, kami secara otomatis menyesuaikan tagihan listriknya untuk bulan Januari, Februari. Dan tentu saja kalau ada pertanyaan mengenai ini, kami sudah mempersiapkan WhatsApp number 08777 11 12 123. Saya ulangi lagi, 08777 11 12 123. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, apresiasi luar biasa. Ini berkah bagi pelanggan PLN yang mendapatkan bukan hanya PPN-nya dibebaskan untuk pelanggan 99,5% dari pelanggan kami, dan juga ada diskon 50% untuk 97% pelanggan kami untuk bulan Januari, Februari. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menko, Bapak-Bapak Menteri dan pimpinan lembaga, para wakil menteri, serta teman-teman media yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan mungkin beberapa aspek dari kebijakan yang ini sebagian memang menggunakan APBN, anggaran pendapatan belanja, sebagai instrumen untuk bisa menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan juga untuk menstimulus perekonomian kita, sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan meskipun kita memahami banyak sekali dinamika global yang terjadi dan juga perkembangan di dalam negeri yang tentu akan menjadi hal yang kita waspadai. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh media, masyarakat, pelaku usaha, para pengamat yang memberikan berbagai pandangan mengenai kebijakan, terutama terkait dengan kebijakan
PPN 12% maupun APBN secara keseluruhan. Karena saya memahami bahwa instrumen APBN dan pajak sebagai salah satu pilar terpenting di dalam APBN ini adalah merupakan instrumen yang dimiliki oleh masyarakat keseluruhan. Dan oleh karena itu selalu mendengar, mendapatkan feedback, dan kita terus berupaya menyempurnakan kebijakan, merespons kondisi yang ada, baik yang kemudian kita lihat berdasarkan evidence maupun dari sisi kebutuhan pembangunan dan perkembangan ekonomi kita sendiri. Nah, desain paket kebijakan ekonomi ini adalah mencoba untuk selengkap mungkin. Baik dari sisi demand side, karena banyak yang menyampaikan permintaan menurun meskipun tadi Pak Menko menyampaikan indikator dari konsumsi masih cukup bertahan baik. Namun juga ada beberapa data yang menggambarkan mungkin tekanan ekonomi dirasakan dan oleh karena itu pemerintah merespons. Kami dalam hal ini untuk mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. Dan di sisi lain juga stimulus ini untuk mendukung agar sektor-sektor produktif yaitu di bawah Kementerian Perindustrian, Perumahan, itu bisa meningkat kegiatannya. Karena ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, optimisme di dalam masyarakat. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri dan minyak goreng kita. Itu diproteksi, PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPh 0,5% final dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak. Untuk industri mobil dan hybrid, mobil listrik dan hybrid juga dilakukan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan yang hybrid. Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.